Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Muhammad Sodeli dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam bahasan ini ada dua materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1 tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Anak-anak sekalian, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, ya, penyiksaan dan sebagainya. Mungkin kalian pernah juga mendengar ada seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan suatu kesalahan. Kemudian seorang siswa yang dihardik atau dibully oleh teman-temannya dan sebagainya, ya tentu itu adalah contoh-contoh dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sekitar kita. Nah, anak-anakku sekalian, apa sesungguhnya pelanggaran hak asasi manusia itu? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang tertentu, termasuk di dalamnya ini adalah aparat, ya, aparatur negara, bisa TNI, bisa Polri, ya, baik yang disengaja maupun karena kelalaian yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu yang dimaksud dengan pelanggaran hukum menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya bahwa setiap manusia sudah barang tentu mempunyai hak asasi. Akan tetapi, hak asasi yang dimiliki oleh manusia tentu dibatasi oleh hak asasi manusia lain. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, anak-anakku sekalian, dalam kenyataannya manusia suka lupa diri. Bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang juga mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan adanya ketamakan, ya, manusia sering melabrak hak asasi manusia lain dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dalam pelaku pelanggaran HAM itu sendiri. Nah, faktor internal ini antara lain yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya
sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar supaya hak-haknya bisa terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggar hak asasi manusia berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, faktor-faktor eksternal ini antara lain yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan tentu kalian pernah mendengar bahwa di dalam masyarakat ini kan banyak sekali bentuk-bentuk kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tentunya tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintahan, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan misalnya, ya. Nah, ini para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruh, ya, tidak memberikan hak-hak buruh sebagaimana mestinya, jelas ini melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan tentu akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini tidak bertindak tegas. Ya, jika aparat hukum tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentu saja ini akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lain. Jadi ketika terjadi pelanggaran HAM, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas ini juga akan memicu munculnya kasus-kasus lain. Dan para pelaku tidak akan merasa jera dan akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan tersebut. Karena pelaku yang telah melanggar ini tidak mendapatkan sanksi sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM. Jadi ketika terjadi tindak sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka disinilah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Anak-anakku sekalian, bahwa kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh positif. Dan tentu kalian sudah merasakannya. Akan tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif, ya, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan di jejaring sosial, ya. Nah, kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai dengan aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu juga bahwa kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya begini, terjadinya pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah dari pabrik-pabrik yang dilakukan secara sewenang-wenang.
tentu ini akan melanggar hak asasi manusia karena mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan ini menggambarkan telah terjadi ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Nah, apabila ini terjadi dan dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya terjadi perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan bisa saja terjadi pembunuhan. Nah, itulah beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, anak-anak sekalian, bahwa di dalam pelanggaran hak asasi ini ada dua, kalau kita kategorikan ya, ada dua jenis pelanggaran hak asasi manusia. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, jenis pelanggaran yang pertama adalah jenis pelanggaran berat. Nah, jenis pelanggaran berat ini antara yang pertama adalah kejahatan genosida. Ya, genosida ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ya, atau ras, atau kelompok etnis, atau kelompok agama tertentu yang dilakukan oleh kelompok lain. Nah, tentu ini adalah upaya-upaya yang dapat menimbulkan musnahnya satu etnis atau satu kelompok tertentu. Dan ini merupakan pelanggaran berat, ya. Oleh karena itu ini kita harus mencegah jangan sampai terjadinya kejahatan genosida. Kemudian yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan itu adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistemik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Ya, penduduk sipil ini tidak bersenjata, tidak bersalah, tapi kemudian mereka menerima serangan dari kelompok tertentu misalnya. Nah, bentuknya bisa pembunuhan, bisa pemusnahan, bisa perbudakan, bisa pengusiran, ya, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa. Termasuk terjadi perampasan kemerdekaan dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Kemudian anak-anak sekalian, yang kedua ini adalah pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa ini adalah pelanggaran HAM ringan. Ya, itu pelanggaran HAM yang tidak mengancam nyawa seseorang. Namun tentunya dapat merugikan orang tersebut. Nah, contoh-contoh pelanggaran HAM ringan dalam kehidupan keluarga, ya, ataupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya yang pertama, kalian pernah merasakan mungkin ya di dalam keluarga, ya, orang tua memaksakan kehendaknya, ya, kepada anak-anaknya agar misalnya memilih jurusan tertentu di dalam perkuliahan, padahal jurusan itu tidak menjadi minat bagi anaknya. Ini termasuk pelanggaran HAM, ya, dalam skala pelanggaran HAM ringan atau biasa. Kemudian juga masih banyak terjadi di sekitar kita, ya, misalnya perlakuan tidak adil dalam persidangan, ya, seorang terdakwa tidak didampingi oleh pengacara, ya, pada saat pemeriksaan atau pada saat persidangan. Kemudian contoh yang lain misalnya tidak mendapatkan layanan pendidikan, ya, atau tidak mendapatkan layanan kesehatan yang sewajarnya, ya, atau sejajar dengan masyarakat lain, ya. Ini juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia ringan atau HAM biasa. Kemudian juga ada tidak mendapatkan keadilan sosial, ya, misalnya di musim COVID-19 ini yang lain mendapatkan bantuan sosial, ya, ini tidak mendapatkan bantuan sosial pada berdasarkan kriteria orang tersebut berhak, ya, bahkan
ada juga yang semestinya tidak berhak malah mendapatkan bantuan sosial. Tentu hal seperti ini akan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia lain. Kemudian juga misalnya pencemaran lingkungan tadi ya, pencemaran lingkungan yang dilakukan secara sengaja. Pabrik membuang limbahnya ke sungai, ya, karena mereka ingin mendapatkan kemudahan tanpa memperhatikan bahwa membuang limbah ke sungai dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, ya, dan ini akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kemudian juga misalnya penggunaan bahan berbahaya pada makanan, ya, belakangan ini ketika kita membeli makanan di dalamnya mengandung bahan-bahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan, ya, sehingga ini akan mengakibatkan terganggunya kesehatan bagi orang yang memakannya. Ini beberapa contoh pelanggaran HAM biasa atau pelanggaran HAM ringan. Kemudian anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan lihat bagaimana kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tentu saja anak-anak sekalian, di Indonesia meskipun pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan ya, perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran hak asasi manusia tetap selalu ada, ya, tetap terjadi pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat. Juga di dalamnya adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Nah, pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadinya kelalaian ya atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Jadi ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia sesungguhnya karena manusia lalai menjalankan kewajiban asasinya, yaitu kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketika dua hal ini terjadi, maka terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Nah, berikut ini Bapak berikan contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Ini contoh yang paling lama adalah pembantaian Rawagede. Ini terjadi tanggal 9 Desember 1947, di mana terjadi pembantaian yang dilakukan oleh penjajah Belanda pada saat agresi militer ya terhadap rakyat di Desa Rawagede, daerah Kerawang. Ini sekitar 130 ya nyawa melayang karena tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh tentara Belanda. Kemudian yang berikutnya ada kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Nah, di dalam kerusuhan ini ya dalam kasusnya ada 24 orang yang tewas ya. Kemudian 36 orang luka berat, 19 orang luka ringan. Namun keputusan majelis hakim dalam kasus ini menetapkan ada 14 terdakwa. Tetapi anehnya 14 terdakwa ini dinyatakan bebas. Nah, bagaimana ini suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tetapi pelakunya dibebaskan. Tentu ini adalah contoh yang tidak baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah kasus pembunuhan Marsinan. Ini terjadi tahun 1993. Marsinan ini adalah seorang buruh yang berjuang bersama teman-temannya memperjuangkan kenaikan upah pada saat itu. Ya, namun kemudian karena dia dianggap memprovokasi, dianggap mengajak teman-temannya untuk mogok, untuk demo ya oleh aparat penegak hukum pada saat itu, kemudian diculik dan dibunuh di tengah hutan. Nah, ini juga sangat disayangkan ya, seorang yang sedang memperjuangkan nasibnya kemudian mendapatkan perlakuan yang kejam dari aparat yang mestinya memberikan pelindungan kepada rakyatnya. Nah, tentu ini adalah pelanggaran berat karena menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian juga ada pelanggaran HAM di Aceh ya, tahun 90 sampai dengan 1998. Pada saat dilaksanakannya operasi daerah operasi militer DOM ya. Tentu di sini banyak terjadi hilangnya nyawa ya yang disebabkan karena
mungkin peperangan ya, atau juga mungkin suatu tindakan-tindakan represif yang menimbulkan jatuhnya nyawa ya, bagi masyarakat Aceh pada saat itu. Tentu ini adalah pelanggaran yang berat ya, karena menyebabkan banyaknya rakyat Aceh yang meninggal pada saat itu. Kemudian juga kasus yang lain contohnya adalah penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia. Ini terjadi pada tanggal 27 Juli 1996. Nah, dalam kasus ini 5 orang tewas, kemudian ada 149 orang luka-luka, 23 hilang. Nah, keputusan majelis hakim pada kasus ini menetapkan bahwa 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 tahun 10 hari. Nah, ini tentu tidak imbang ya kejahatannya dengan hukumannya. Nah, ini makanya kasus ini sampai sekarang agak kabur ya, agak ngambang ya, dan dianggap belum tuntas. Kemudian yang berikutnya adalah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Ini terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Dalam kasus ini ada 5 mahasiswa yang tewas. Kemudian Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis, ya, vonisnya adalah 2 terdakwa dinyatakan bersalah. Ini ya, anak-anak sekalian. Jadi ini juga kasus Trisakti tadi ya. 12 Mei 98, penembakan mahasiswa Trisakti. Nah, kemudian anak-anak sekalian, ada kasus-kasus lain yang terjadi selain itu ya. Tadi pada saat kasus Trisakti, jadi 2 terdakwa hukumannya adalah hanya 4 bulan penjara. Kemudian ada 4 terdakwa divonis 2 sampai 5 bulan penjara. Dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3 sampai 6 tahun. Nah, peristiwa Trisakti ini yang memicu munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa saat itu. Ya. Dan dari peristiwa ini lahirlah reformasi. Kemudian yang ke-7 adalah tragedi Semanggi ya. Tragedi Semanggi 1 dan tragedi Semanggi 2. Tragedi Semanggi 1 ini terjadi pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas ya. Kemudian terjadi lagi kasus Semanggi 2. Kasus Semanggi 2 ini terjadi pada tanggal 24 September tahun 1999. Yang memakan korban 5 orang meninggal dunia. Kemudian yang ke-8 ini contoh yang lain adalah penculikan aktivis pada April 1997 sampai dengan April 1999. Ini dalam kurun waktu 2 tahun ini, kasus ini ada 20 orang aktivis ya yang dinyatakan hilang. Kemudian 9 diantaranya telah dibebaskan. Dan 11 orang aktivis dinyatakan hilang. Nah, sekalian inilah beberapa contoh kasus-kasus pelanggaran yang ada di Indonesia. Tentu masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang terjadi ya di sekitar kita. Tentu kasus-kasus ini ya jangan sampai terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Karena ketika terjadi kasus pelanggaran, maka pada saat itu terjadilah ya pengingkaran terhadap hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini juga ada kasus pembunuhan Munir ya, tahun 2004. Ini Munir ini ada seorang aktivis yang meninggal dalam perjalanannya ke negeri Belanda ya. Dan kasus ini sudah disidangkan ya. Sudah ada pelakunya yang dihukum, namun ada yang berpendapat bahwa kasus ini belum tuntas karena belum tertangkap siapa aktor intelektual di belakang kasus pembunuhan Munir ini. Ya, demikianlah anak-anak sekalian beberapa
contoh ya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Demikian anak-anakku sekalian, penjelasan singkat tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mudah-mudahan